Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu hormon. Hormon tumbuhan ditemukan oleh Phyllis Wormald Twain pada tahun 1928. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu hormalin, yang berarti penggiat hormon tumbuhan, disebut juga fitohormon. Ada jenis-jenis fitohormon yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu ada 7 diantaranya. Yang pertama, hormon auksin, yang kedua, hormon giberlin, yang ketiga, hormon sitokinin, yang keempat, gas etilen, yang kelima, asam absitat, dan yang keenam, hormon kalin, dan yang ketujuh, asam traumalin. Baik, masuk pada poin yang pertama yaitu hormon auksin. Auksin merupakan senyawa asam asetat dengan gugusan idol dan derivat-derivatnya. Pertama kali auksin ditemukan pada ujung Coleoptile kecamba Avensativa. Pusat pembentukan auksin adalah ujung Coleoptile atau ujung tumbuhan. Jika terkena sinar matahari, auksin akan berubah menjadi senyawa yang menghambat pertumbuhan. Hal inilah yang menyebabkan batang membelok ke arah datangnya cahaya. Karena bagian yang tidak terkena cahaya, pertumbuhannya akan lebih cepat daripada bagian yang terkena cahaya. Ada beberapa fungsi hormon auksin, diantaranya yang pertama adalah merangsang perpanjangan sel, yang kedua merangsang pembentukan bunga dan buah, yang ketiga merangsang pemanjangan titik tumbuh, yang keempat mempengaruhi pembentukan batang, yang kelima merangsang pembentukan akar lateral, dan yang terakhir merangsang terjadinya proses diferensiasi. Baik, kita masuk pada poin kedua yaitu hormon giberelin. Hormon giberelin merupakan hormon yang pertama kali ditemukan pada jamur Gibberella fujikoroi yang parasit pada tumbuhan padi. Hormon giberelin ditemukan oleh Eiichi Kurosawa pada tahun 1926. Fungsi hormon giberelin yaitu 1. Merangsang pembelahan sel kambium. Yang kedua, merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya. Yang ketiga, merangsang pembentukan buah tanpa biji. Yang keempat, merangsang tanaman tumbuh sangat cepat sehingga mempunyai ukuran yang raksasa. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga yaitu hormon sitokinin. Hormon sitokinin merupakan kumpulan senyawa yang fungsinya mirip satu sama lainnya. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah yang pertama, merangsang proses pembelahan sel, yang kedua, menunda pengguguran daun, buah, dan bunga, yang ketiga, mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar, yang keempat, meningkatkan daya resistansi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi, virus, dan juga radiasi. Kemudian yang kelima, menghambat penguningan daun dengan jalan membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun. Baik, masuk pada poin yang keempat yaitu gas etilen. Gas etilen merupakan hormon tubuh yang dalam keadaan normal berbentuk gas. Fungsi gas etilen yaitu yang pertama, membantu memecahkan dormansi pada tanaman, yang kedua, mendukung pematangan buah, yang ketiga, mendukung terjadinya pelapukan pada daun, yang keempat, mendukung proses pembungaan, dan yang kelima, menghambat perpanjangan akar pada spesies tanaman, dan juga yang terakhir, menstimulasi perkecambahan serta mendukung terbentuknya bulu-bulu akar pada tumbuhan. Baik, kita masuk pada poin kelima yaitu asam absisat. Asam absisat merupakan hormon tumbuh yang hampir selalu menghambat pertumbuhan baik dalam bentuk menurunkan kecepatan maupun menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Fungsi asam absisat diantaranya adalah 1. Menghambat perkecambahan biji, yang kedua mempengaruhi pembungaan tanaman, yang ketiga memperpanjang masa dormansi, yang keempat memengaruhi pucuk tumbuhan untuk melakukan dormansi. Kita masuk pada poin yang keenam yaitu hormon kalin. Hormon kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ berdasarkan organ yang dipengaruhinya. Kalin dibedakan atas rizokalin, kaulokalin, fitokalin, dan juga antokalin.
Rizokalin mempengaruhi pembentukan akar, kaulokalin mempengaruhi pembentukan batang, fitokalin mempengaruhi pembentukan daun, dan antokalin mempengaruhi pembentukan bunga. Baik, masuk pada poin yang ketujuh yaitu asam traumalin. Asam traumalin bila tumbuhan terluka atau mengalami luka-luka tersebut dapat diperbaiki kembali. Kemampuan itu disebut juga restitusi atau regenerasi peristiwa. Ini dapat terjadi karena adanya asam traumalin atau yang disebut juga dengan asam traumalat. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi tentang hormon pada tumbuhan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.